gugusan pegunungan yang terletak di Sumatera Selatan, yang bermula dari Gumai Ulu, Kabupaten Lahat, dan berakhir di tebing tinggi Kabupaten Empat Lawang. Pegunungan Gumai sering disalah sebutkan sebagai Bukit Barisan oleh penduduk sekitar, padahal Bukit Barisan adalah jajaran pegunungan yang terletak membujur sepanjang pesisir barat Sumatera, dan pegunungan Gumai tidak termasuk di dalamnya. Secara geologi, pegunungan Gumai terbentuk lebih dahulu dan lebih tua dari Bukit Barisan. Secara konservasi, seluruh jajaran pegunungan Gumai termasuk di dalam hutan suaka alam Gumai Pasma atau hutan suaka alam Gumai Tebing Tinggi, yang terdiri dari ekosistem hutan dataran rendah, dataran tinggi, ekosistem kawasan kars, dan sedikit zona hutan subalpine. Menurut rencana kita akan start dari desa Sukajadi di Kecamatan Seksu di area Tikim, dan akan berakhir di Kecamatan Fajar Bulan, Kabupaten Lahat. Ya, kita baru selesai mengupload rute untuk pendakian Pegunungan Gumai. Nama puncaknya kita belum mengetahui apa nama lokal bagi puncak tersebut, tapi mungkin jika kita sudah berada di finish di kampung terdekat setelah puncak, kita akan mengetahui apa nama lokal bagi puncak tersebut. Di sini saya sebagai tim pendukung untuk mempersiapkan tim yang akan berangkat ekspedisi Pegunungan Gumai, di mana saya bertugas untuk menyiapkan surat menyurat, transportasi, dan perlengkapan sampai tim itu berangkat. Jadi tujuan utama kita adalah untuk mendapatkan kepastian dari titik tertinggi dari Pegunungan Gumai ini. Satu-satunya cara untuk mendapatkan titik ketinggian dengan keakurasian tinggi yaitu dengan cara meletakkan GPS di saat kita berada di titik tertinggi dari Pegunungan Gumai dan mendapatkan data elevasi dengan keakurasian maksimal. Kami tim ekspedisi Pegunungan Gumai dari anggota muda Garis Milang yang terdiri dari saya sendiri, Tommy Prakasa alias Baron, Zeldi, Hai, Rizky Bungsoy, Abel Jolo. Hari ini kami mulai packing dari peralatan pribadi, peralatan tim. Bagi saya pribadi ini merupakan ekspedisi yang sangat menantang dan menarik sekali, karena kita akan menjelajah di suatu zona yang tidak diketahui, karena untuk di area puncak sendiri itu tidak tertangkap oleh citra satelit Google Earth, dan ya akan banyak hal yang menarik yang akan kita temui sepanjang perjalanan. Harapan kami di ekspedisi kali ini, kami akan mendapatkan banyak pembelajaran di ekspedisi kali ini, terutama pembelajaran navigasi. Harapan dari kegiatan ini adalah kami berhasil mendapatkan data kasar atau hard data dan sumber informasi aktual yang bisa digunakan untuk kepentingan konservasi dan petualangan. Garis Milang ekspedisi Pegunungan Gumai. Yes! Kami adalah tim yang terdiri dari 7 orang, yaitu 4 orang anggota muda Garis Milang, 2 orang pendamping ekspedisi anggota muda, dan saya sendiri sebagai pengarah teknis navigasi. Kami diantar oleh teman-teman tim pendukung Garis Milang dan akan di-drop di titik start di Desa Sukajadi, Kikim, dan akan dijemput di titik finish setelah kami menghubungi tim pendukung jika kami telah tiba kelak. Sudah sampai di titik start.
perjalanan kita di Desa Sukajadi, dan dari Sukajadi kita akan berjalan sejauh 7 km sebelum memulai navigasi kita, karena 7 km pertama adalah daerah yang sudah sering dilalui untuk kegiatan penelusuran goa. Oke, jadi itulah rute dari target pendakian kita, dan waypoint pertama ada di daerah yang tertutup awan di atas sana. Ekspedisi Pegunungan Gumai sukses! Perjalanan hari pertama ini cukup mudah karena medan yang dilalui adalah area yang sudah familiar saat kami melakukan aktivitas penelusuran goa, dan kami akan menggunakan pondok warga yang sering kami jadikan base camp sebagai camp 1. Hari ini kami memulai navigasi dan melakukan upstream aliran sungai Cawang Kering. Upstream dalam pembuatan jalur sebenarnya tidak disarankan karena aliran sungai sering berakhir di air terjun dan kita akan terjebak di antara medan curam. Tetapi lebih menghemat waktu dibandingkan dengan menebas di punggungan, dan keuntungan lainnya kami tidak akan kekurangan air. Di beberapa titik kami tetap mengambil jalan pintas melewati anak sungai dan punggungan jika aliran sungai utama membelok ke arah yang berlawanan dengan tujuan kami, walaupun nanti kami akan bertemu kembali dengan aliran sungai tersebut.
adalah hari ketiga dan sekarang kami sudah berada di camp kedua dan persiapan pagi ini untuk melanjutkan perjalanan ke pos selanjutnya. Di hari ketiga, kami masih upstreaming Sungai Cawang Kering, tetapi kami akan mengikuti salah satu anak sungainya yang berlawanan arah dengan aliran utama untuk menuju ke Bukit Ayun yang tenggungannya akan menghubungkan kami dengan gugusan utama Pegunungan Gumai. Kami juga mendapatkan pemandangan indah sekaligus medan yang berat untuk dilewati, berupa aliran air terjun yang berundak-undak sangat panjang. Dengan sangat berhati-hati, kami memilih medan yang bisa dilewati dengan scrambling di aliran, menebas sisi aliran, dan memanjat. Akhirnya kami bisa melewati medan tersebut dan melewati anak sungai yang menuju ke Bukit Ayun. Setelah 3 hari kami melewati medan yang cukup sulit, sampailah kami ke poin 5 yang berada di camp ketiga, dan ini sedang bersiap-siap untuk melanjutkan ke poin berikutnya. 1, 2, 3. Expedition Pegunungan Gumai. Pada hari ini kami sudah memasuki zona hutan dataran tinggi dan mengikuti punggungan hingga ke puncak Bukit Ayun. Namun sesaat sebelum puncak terjadi sebuah insiden kecil. Tebasan parang Andre tanpa sengaja mengenai sarang lebah dan hampir semua anggota tim tersengat, dan Andre sendiri mengalami alergi yang menyebabkan mukanya bengkak dan timbul ruam-ruam di kulitnya. Kita ni pun di mana kita? Di kereta dulu di sini ada lantai. Tangkanya
Dia tuh naik gigi pot Yeldin itu, Al-Mutakin. Enam. Kami terus mengikuti punggungan dan sadel yang menghubungkan Bukit Ayun ke gugusan utama Pegunungan Gumai. Tetapi karena kami berada tinggi di punggungan, maka air pun susah didapatkan dan dehidrasi mulai terasa. Sekarang kita sedang berada di perjalanan dari camp 4 dan mendapati kondisi yang kekurangan air. Akhirnya kami menemukan aliran air di sebuah lembahan. Nah, sekarang kita lagi perjalanan menuju ke pos ke-13. Mudah-mudahan cuacanya bisa begini terus. Sekarang kami sudah berada di gugusan utama dan menuju punggungan yang tepat untuk ke puncak. Kondisi hutan berganti menjadi hutan rotan yang penuh duri dan liana yang berlumut. Sekarang kami sedang berada di camp 5 dan berjarak 900 meter dari puncak, dan target hari ini kami harus mencapai puncak. Setelah puncak harus segera mencapai akses ke penduduk karena kami sudah kehabisan bahan bakar dan logistik sudah menipis. Dan rokok. Setelah mendaki punggungan dengan kontur yang rapat, akhirnya kami menemukan dataran. Tetapi saat melakukan resection, kami belum berada di puncak dan kami pun melanjutkan perjalanan untuk mencari titik tertinggi. Akhirnya sampai juga di top. Cheers. Kami anggota muda Garis Milah melaporkan telah menyukseskan ekspedisi Pegunungan Gumai di atas ketinggian 1796 mdpl pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016. Oke, akhirnya kita sudah berada di puncak setelah 6 hari membuat jalur dari Kikim dan sekarang sudah hari ke-6 dan beginilah keadaan puncaknya. Oke, dan setelah mencapai puncak ini, target kita hari ini adalah mencapai desa terdekat dari puncak. Motivasi yang lain sebagai kami angkatan 5, kami
Era, I love you. Pesan dari saya, selama di perjalanan jangan pernah tanyakan kapan sampai. Setelah menuruni 1 km dari puncak, kami langsung dihadapkan dengan pemandangan hutan yang baru saja dibuka. Kami merasakan perasaan mendua melihat pemandangan ini. Senang karena lepas dari kungkungan hutan dan kembali ke peradaban. Sedih karena hutan yang baru saja menjadi tempat tinggal kami menjadi semakin sempit, dan ini menjadi bukti bahwa masyarakat belum sadar dan pemerintah tidak bersungguh-sungguh menjaga kawasan konservasi. Kami kemudian mampir ke salah satu pondok warga. Penghuni pondok itu sangat baik hati dengan membuatkan kopi, memberikan persediaan rokoknya, dan membiarkan kami menggunakan dapurnya untuk memasak makan siang. Akhirnya kami tiba di pondok warga dan kami dan tim untuk beristirahat sebentar untuk melanjutkan perjalanan untuk finish. Dari penghuni pondok tersebut, kami mengetahui bahwa nama lokal bagi puncak Pegunungan Gumai adalah Bukit Tugu. Sisa-sisa perjalanan turun dilalui dengan menikmati pemandangan indah dataran tinggi Besemah dan mengikuti jalur warga sepanjang 7 km yang seakan tak ada habisnya. Sekarang menuju poin finish. Ini tidak nyampe-nyampe. Tidak nyampe-nyampe. Berada juga di pemukiman warga, di tepatnya di desa Sukabumi, tepat pukul 18.55. Ekspedisi Pegunungan Gumai sukses. Rempok. Kalau lah di bukit, kalau di Talang ini ada. Setelah di apa kaki bukit Tugu sejam tuh pokok dapat 50 meter. Masuk burak tuh kami tim penjemput berada di Desa Sukabumi, Kecamatan Banjarbulan, Kabupaten Lahat, yang akan menjemput tim pemetaan Pegunungan Gumai Besemah yang treknya dari Desa Sukajadi, Kecamatan Seksu, Kabupaten Lahat, hingga ke titik finish di Desa Sukabumi, Kecamatan Banjarbulan. Selama ini kami tidak mengetahui terutama jarak antara Sikim dengan kami secara pasti, namun dengan adanya tim ini kami dapat mengetahui jarak antara Sikim dan kami bisa dihubungi. Kemudian juga kami dapatkan informasi dari tim ini bahwa memang keadaan hutan yang di sana di atas keadaannya bagaimana, ini informasinya dapat kami ambil dari tim ini. Memang keadaan hutan lindung yang masih ada di sana, sehingga juga dengan keberadaan mata air yang dapat mengairi adalah pesawat di desa kami.